Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Ini adalah bagian kelima dari topik kita, Kisah Rasul 2 ayat 36. Apa artinya Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus? Yesus sebagai Tuhan, penguasa dan Raja Mesias, dia memenangkan peperangan di 3 kerajaan. Ini adalah the war of the three kingdoms, the third war under the earth. Kita lihat ya, kemenangan Yesus atas penguasa kerajaan kegelapan. Penguasa kerajaan bawah bumi atau penguasa kerajaan kegelapan yaitu iblis berkuasa di Seoul atau di Hades, yang di dalam Alkitab kita disebut lembah kematian atau dunia orang mati. Semua orang percaya perjanjian lama sebelum zaman Yesus pergi ke tempat yang nyaman dan beristirahat yang disebut dengan Firdaus. Ini merupakan bagian dari Hades atau neraka. Perjanjian lama mengajarkan kehidupan setelah kematian dan bahwa setiap orang yang meninggalkan kehidupan ini pergi ke tempat keberadaan dengan kesadaran yang penuh. Istilah umum untuk tempat ini adalah Seoul, yang dapat diterjemahkan sebagai kuburan atau alam orang mati. Baik orang jahat maupun orang benar, semuanya pergi ke Seoul atau ke neraka Hades ini. Di dalam perjanjian baru, kata Seoul ini sepadan dengan Hades atau neraka di dalam bahasa Yunani. Dalam cerita mengenai Lazarus dan orang kaya, dalam Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31, menunjukkan bahwa sebelum kebangkitan Kristus, Hades dibagi menjadi 2 alam. Tempat kenyamanan di mana Lazarus berada, yaitu pangkuan Abraham, dan tempat siksaan di mana orang kaya itu berada. Tempat kenyamanan Lazarus itu disebut juga dengan Firdaus dalam Lukas 23 ayat 43. Sedangkan tempat siksaan disebut dengan Gehenna, yang merupakan api yang selalu menyala. Dalam bahasa Yunani ada di dalam Markus 9 ayat 45. Di antara Firdaus dan Gehenna, 2 area di dalam Hades atau neraka, ada jurang yang sangat besar. Lukas 16 ayat 26. Fakta bahwa tidak ada yang bisa melewati jurang ini menunjukkan bahwa setelah kematian nasib seseorang sudah ditentukan. Dan sekarang orang-orang percaya yang meninggal di dalam Kristus, dia hadir bersama Tuhan di surga. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai dengan 9. Di sana kita akan bergabung dengan orang-orang kudus perjanjian lama yang telah menikmati upah mereka selama ribuan tahun. Kebangkitan menanti setiap orang, kebangkitan untuk hidup yang kekal atau kebangkitan untuk dipermalukan dan penghinaan yang kekal. Ini ada di dalam Daniel 12 ayat 2. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa orang-orang kudus perjanjian baru yang telah meninggal akan dibangkitkan pada peristiwa yang kita sebut dengan pengangkatan gereja atau rapture. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17. Kapan Yesus menjadi Tuhan atas semua kerajaan yang ada di bawah bumi, yaitu kerajaan maut, teman-teman? Tentu saja waktu dia mati dan turun ke dalam lembah kematian. Itulah sebabnya di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20 kita membaca, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya dia membawa kita kepada Allah. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, dia pergi memproklamasikan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Kata keruso di sini bukan berarti menginjili ya teman-teman ya, tetapi memproklamasikan kemenangannya atas dosa dan maut. Dan pada waktu Yesus ada di dalam kerajaan maut, dia meremukkan kepala iblis dan mengambil kunci maut dan kerajaan maut. Jadi otoritas ketuhanan atas semua kerajaan neraka sekarang dipegang oleh Yesus. Dalam Mazmur 24 ayat 7 sampai 10 kita membaca bagaimana Raja Mesias masuk melalui pintu gerbang neraka. Dikatakan, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Yahweh, jaya dan perkasa. Yahweh perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Inilah Yesus masuk melalui pintu gerbang kerajaan neraka dan merebut kunci maut dan kerajaan maut dari tangan iblis. Dan setelah dia merebut kunci maut dan kerajaan maut, Yesus bangkit, teman-teman. Maka dia memenangkan peperangan atas semua kerajaan kegelapan yang ada di bawah bumi. Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan 18 dikatakan demikian. Ketika aku melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Otoritas kerajaan kegelapan sekarang dipegang oleh Yesus. Kita baca nubuatan Nabi Yesaya tentang Raja Mesias yang dikutip oleh Yesus. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2.
Ruah Adonai Yahweh ada padaku, oleh karena Yahweh telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik atau Injil kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ini bicara roh-roh orang mati yang ada di dalam penjara di Hades atau di Seoul, teman-teman. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Dan nubuatan Nabi Yesaya tadi dikutip oleh Yesus dalam Matius 4 ayat 16 sampai dengan 21 ketika dia masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat dan membaca gulungan kitab Yesaya. Tuhan Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Dia telah mengurapi aku. Dia adalah Raja Mesias yang dijanjikan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan." Ini bicara roh-roh orang mati yang ada di Hades, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Setelah itu Yesus mengatakan demikian, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Itulah sebabnya dikatakan di dalam Alkitab kita, tatkala Dia naik ke tempat tinggi, ke surga, Dia membawa tawanan-tawanan roh yang ada di dalam Firdaus. Dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Dikatakan, bukankah Ia telah naik? Berarti bahwa Yesus juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia yang telah turun, Dia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi sekarang Firdaus sudah ada di surga, teman-teman. Di dalam Matius 27 ayat 51 sampai dengan 53 dikatakan, "Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang." Inilah kemenangan Yesus atas penguasa kerajaan kegelapan. Shalom dan sampai jumpa dalam video berikutnya.